Halo, selamat datang kembali di The Deep Dive. Oke, kali ini kita mau menyelami materi yang Anda bagikan nih. Topiknya komputasi awan atau ya cloud computing lah ya. Misi kita kali ini kita coba bongkar bareng-bareng gimana sih teknologi ini secara fundamental itu mengubah ya lanskap ekonomi sama bisnis sekarang. Coba deh Anda bayangkan, pernah nggak kepikiran gimana layanan kayak Netflix gitu ya, bisa mulus banget layangin film atau serial, padahal kan jutaan orang nonton barengan. Atau mungkin gimana startup baru bisa tiba-tiba meluncurkan layanan skala global, cepet banget tanpa perlu bangun pusat data fisik yang mahal itu. Nah, jawabannya, kata sumber Anda, ada di awan. Iya, betul banget. Jadi, cloud computing itu intinya gini loh, kita bisa akses sumber daya komputasi, ya kayak server, terus penyimpanan data yang gede banget, jaringan, semua lewat internet. Modelnya itu kayak sewa, jadi Anda bayar sesuai yang Anda pakai aja. Dan ini penting nih, ini tuh bukan sekedar tren lagi, tapi udah jadi fondasi infrastruktur digital. Hampir semua yang kita pakai sekarang ya, basisnya ini. Oke, menarik. Mari kita bedah nih fondasinya lebih dalam. Sumber Anda kan menyoroti beberapa keuntungan kunci ya, yang benar-benar mengubah permainan. Salah satunya, yang paling sering kedengeran itu skalabilitas, ya kan? Betul, skalabilitas. Kemampuan buat nambah atau kurangin kapasitas komputasi. Cepat banget, sesuai kebutuhan gitu. Contoh Netflix tadi pas banget. Sumber Anda juga cerita gimana mereka bisa nanganin lonjakan traffic. Wah, bisa sampai 500% katanya. Pas episode final serial populer rilis. Gila ya? Dan kemampuan nyesuaiin kapasitas itu nyambungnya langsung ke efisiensi biaya. Nah, ini penting banget, terutama buat startup ya, atau bisnis yang baru mulai. Mereka jadi nggak perlu keluar modal gede banget di awal buat beli server, beli hardware fisik. Benar-benar. Bisa mulai kecil dulu aja, bayarnya ya sesuai pemakaian mereka. Terus, biaya operasional lain kayak maintenance server fisik, pendingin ruangan, listrik, itu juga kepangkas banyak. Jadi hematnya bisa dipakai buat ya inovasi produk atau marketing mungkin. Nah, itu dia poin krusialnya. Sumber Anda juga garis bawahi gimana model bayar sesuai pakai ini bikin akses ke infrastruktur canggih jadi lebih, merata gitu. Ini juga yang kayaknya mendorong dinamika seru di pasar Indonesia kan? Iya, betul. Bukan cuma pemain raksasa global kayak AWS, terus Azure, sama GCP yang sekarang pada bangun data center lokal di sini kan? Banyak yang investasi di sini. Tapi juga ada pemain lokal kayak Telkom Sigma atau Bisnet GeoCloud gitu yang nawarin solusi yang kompetitif. Kadang malah lebih ngerti pasar lokal ya. Tepat sekali. Dan adanya pusat data lokal dari pemain global itu juga bantu atasi isu latensi, ya, kecepatan akses sama regulasi data buat perusahaan di Indonesia. Terus selain skalabilitas sama biaya, ada lagi nih aspek penting, keandalan dan keamanan. Nah, ini sering jadi pertanyaan nih. Aman nggak sih data di luar? Mungkin awalnya ada yang mikir gitu ya, nyimpen data kok nggak dipegang sendiri, apa nggak resiko? Tapi, kenyataannya gini loh, penyedia cloud besar itu investasinya triliunan rupiah buat keamanan siber, buat redundansi data, buat patuh sama standar global. Seringnya malah jauh di atas apa yang bisa dilakukan satu perusahaan sendirian. Mereka punya tim ahli keamanan khusus yang kerja 24/7. Wah, jadi malah bisa lebih aman ya di cloud. Paradoks juga ya. Sumber Anda juga nyebut contoh lain kayak Airbnb, itu kan jelas butuh kapasitas gede banget buat kelola jutaan listing properti, data pengguna di seluruh dunia. Iya, Airbnb itu contoh bagus. Dan satu lagi yang penting banget, pemanfaatan cloud buat analitik data besar, Big Data Analytics. Nah, itu dia. Perusahaan sekarang bisa olah data segunung buat dapetin wawasan bisnis. Dulu kan ini cuma bisa dilakuin korporasi raksasa yang punya superkomputer sendiri. Bener, kemampuan analitik ini salah satu pendorong inovasi paling gede sekarang. Perusahaan jadi bisa lebih paham pelanggan, bisa optimalkan operasi, bahkan ya prediksi tren pasar lebih akurat. Semuanya ya karena kekuatan komputasi yang disewa dari cloud. Oke, jadi kalau kita tarik benang merahnya nih dari semua materi Anda, cloud computing ini bareng sama internet cepat dan mobile device udah jadi kayak sistem saraf pusatnya ekonomi digital global ya. Bisa dibilang gitu, infrastruktur tak terlihat. Iya, infrastruktur tak terlihat yang bikin lahirnya model bisnis baru yang disruptif, cara baru interaksi sama pelanggan, terus kerja bareng lintas negara jadi mungkin.
Dampaknya kerasa banget, dari startup teknologi yang lincah sampai perusahaan multinasional yang udah mapan. Dan kalau kita lihat gambaran besarnya ya, cloud itu tulang punggung dari banyak banget layanan digital yang Anda pakai tiap hari. Seringnya kita nggak sadar, ini lebih dari sekedar tempat nyimpen file atau jalanin server loh. Platform cloud modern itu sekarang jadi akselerator inovasi, mereka menyediain akses siap pakai ke teknologi canggih kayak AI, machine learning, terus alat analitik nata canggih lainnya. Wah, iya. Ini bikin perusahaan bisa eksperimen, bisa luncurin fitur baru dengan kecepatan yang ya dulu nggak kebayang lah. Nah, ini pas banget buat penutup penyelaman mendalam kita kali ini. Materi Anda kan secara eksplisit nyorot gimana cloud itu mempercepat inovasi ya, karena ngasih akses gampang ke AI dan analitik data. Jadi pertanyaan buat Anda renungkan nih setelah ini. Melihat betapa mudahnya sekarang akses ke teknologi secanggih ini berkat cloud, kira-kira nih menurut Anda, gelombang inovasi berikutnya itu bakal kayak apa ya? Inovasi apa yang akan lahir dan dibangun di atas fondasi komputasi awan ini? Oke, terima kasih banyak sudah bergabung di The Deep Dive kali ini. Sampai jumpa di penyelaman berikutnya ya.